ekspresi, salah satu ekspresi penting dari profesi guru nulis, Mas. Iya, betul. Tapi kalau saya nulisnya di papan tulis, Mas. Nah itu tuh, itu malah bagus, itu nulis amalan baik gitu. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Heru Kurniawan, Kepala Sekolah Menulis Wadas Clear Purwokerto. Wah, kepala sekolah. Tema ngobrol kali ini adalah pentingnya penulis sebagai karir guru. Sebagai pengantar, Mas Heru ini adalah pegiat literasi di Purwokerto ini. Nanti sambil jalan aja. Gini Mas Heru, Anda ini kok punya hobi yang aneh loh, ngajar anak-anak kecil gitu. Padahal Anda ini seorang akademisi, narasumber di mana-mana, ketua jurusan, dokter lagi, mulai anak-anak cilik itu gimana itu? Keasikannya itu di mana? Gimana ya Pak? Susah ceritanya. Ya ini aja sih sebenarnya saya lihat bapak saya aja. Jadi dulu bapak saya itu suka banget ngumpulin anak-anak gitu ya. Salah satunya saya sendiri. Kayaknya bapak saya itu ngenes kayaknya. Ngajarin saya gak pernah jadi-jadi, akhirnya ngajarin anaknya orang lain gitu. Tapi saya malah ikut-ikutan dan ternyata senang belajar sama teman-teman sendiri, diajar bapak sendiri gitu, seneng ya, bahkan sering praktekin. Lama-lama kok saya tinggal di Wadas Clear ini pengen juga tuh nyoba-nyoba sensasi begitu tahun 2013 ya. Terus keasikan gitu aja lah, saya nggak peduli apalah atribut-atribut gitu. Kalau udah sama anak-anak tuh seneng aja bawaannya. Sekolah Menulis Wadas Clear, ini aktivitasnya apa Mas? Di kami sih sebenarnya ini aja ya, ingin berbagi pengalaman-pengalaman kami, saya dan teman-teman. Kebetulan kami suka baca, suka tulis ya. Kemudian dibagiin aja ke teman-teman yang mau ikut ya ayo, ya enggak apa-apa gitu. Nah ternyata yang paling senang tuh guru-guru Pak. Oh gitu ya. Jadi akhirnya ya. Dan ternyata suka-suka artinya bahwa pada suka, pada ikut, pada berlatih, dan wah banyak juga tuh guru-guru. Jadilah cocok nih dengan dunia saya guru. Oh, gitu. Jadi teman-teman guru sangat antusias. Ya, betul sekali. Nah, apa sih menariknya jadi penulis, Mas? Menariknya apa ya? Jadi kalau saya sih suka baca gitu ya, suka baca. Terus lama-lama banyak apa yang saya tahu. Kalau nggak ditulisin ya kayaknya rugi-rugi juga ya. Terus saya mau cerita kemana, mau diaktualisasikan dengan cara apa, ya kayaknya nulis nih, coba-coba. Jadi coba-coba nulis, lama-lama asik udah keasikan. Sejak tahun 2006 sampai sekarang 2021, berarti hampir udah 15 tahunan ya. Wah, lumayan lama Pak. Dan untuk informasi teman-teman semua, Mas Heru ini banyak sekali menulis di bidang bacaan anak-anak ya, Mas. Betul. Dan bukunya sudah banyak puluhan dan terbit di penerbit indie maupun penerbit mayor. Nah, yang di penerbit mayor itu ya tahulah royaltinya berapa. Itu mungkin yang menarik ya Mas. Iya betul. Itu salah satunya ya. Ya hidup itu kan jadi asik kalau ada yang dinanti ya Pak. Ya. Pertama menanti naskahnya diterima apa enggak, itu udah deg-degan ya, asik gitu. Nggak diterima ya kecewa, diterima ya bahagia. Itu kan siklus perasaan kita ya. Kemudian yang kedua udah terbit, laku apa enggak kan gitu kan, dibaca orang apa enggak, bermanfaat apa enggak, itu udah deg-degan lagi. Nah puncaknya itu tuh. Oh gitu. Royaltinya ini banyak apa enggak. Itu yang teman-teman itu kadang ingin tahu gitu. Sehingga saya berpikir bahwa kepenulisan ini bisa menjadi karir guru ya. Ya. Sementara teman-teman banyak yang berpikir bahwa karir guru itu hanya
bukan Ngajar, hanya gitu ya. ngajar, wakil kepala, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas. Itu sih benar. Cuma kan jatahnya hanya sedikit. Kepala sekolahnya hanya satu saja di satu sekolah. Tapi kalau menjadi penulis kan nggak ada batasannya, Mas. Ya, betul. Jadi kalau saya sih, saya ingat cerita bapak saya itu begini. Bapak saya guru, ya kerjaannya petani. Ya tiap pulang dari kantor jam 12 karena ngajar di SD ya, jam 4 pasti ke sawah. Bahkan sebelum ke kantor aja jam 5 udah ke sawah. Bilang ke saya, besok kamu jadi guru aja lah. Ya, tapi punyalah istilahnya mainan. Kalau anak udah sekarang mainan ya, punya mainan yang menunjang, kalau bisa menunjang profesimu jadi guru. Nah itu PR penting itu bagi saya. Saya mikir, aduh saya mau bertani, udah di merantau keluar kota, nggak punya tanah. Saya ingat-ingat apa yang bisa saya buat waktu itu sejak mahasiswa di keguruan itu. Kayaknya nulis nih. Jadi nulis menjadi satu pilihan ya, dan saya pikir itu menunjang profesi kita sebagai guru ya, karena kalau saya sih guru itu kan selain mendidik, tugas pentingnya adalah belajar, dan belajar itu kan mengamati mengamati buku teks, mengamati fakta ya yang ada sekeliling kita, dan pasti akan banyak informasi yang bisa dituliskan. Jadi salah satu ekspresi penting dari profesi guru nulis, Mas. Iya, betul. Tapi kalau saya nulisnya di papan tulis, Mas. Nah itu malah bagus, itu nulis amalan baik gitu. Nah untuk nulis bikin buku itu awalnya itu susah sekali, Mas. Ini triknya bagaimana ini? Tipnya? Jadi untuk memulai saja belum nulis ya. Belum nulis ya. Cara memulainya itu bagaimana itu? Kalau memulai itu sebenarnya baca, Mas. Membaca ya. Itu baca. Jadi kunci pentingnya itu, kuncinya nulis itu sebenarnya dibaca. Karena dari baca kita akan meniru, ya, akan memodifikasi sampai kemudian mendiscovery ya, menemukan ide-ide baru. Mulai niru idenya, ya kemudian nambahin idenya, ATM lah ya. Gitu ya. ATM, kemudian mulai menemukan hal-hal yang baru. Jadi kalau nggak baca ya, saya pikir nggak akan ada ide-ide. Jadi modal utama penulis itu membaca. Iya, salah kalau orang bilang modal nulis itu salah. Nanti nulis terus tapi tulisannya itu terus gitu karena nggak ada penguasaan pengetahuan yang. Jadi membaca dulu, nanti secara automatically menulis gitu ya. Iya, banyak kok kasusnya. Misalkan Andre Hirata itu cerita dia bahwa sejak kecil SD udah penggemar novel-novel berat, ya, baca novel-novel dunia. Sekali nulis novel, ya bisa jadi novel itu yang Laskar Pelangi, udah sangat bagus. Jadi jadi suatu saat endapan orang yang suka baca suatu saat pasti pengen nulis, dan sekali nulis insya Allah dasar. Sebenarnya manfaatnya apa, Mas, menulis itu? Ini tidak finansial ya. Ya. Di luar finansial dan finansial. Kalau finansial asik lah gitu ya. Untuk tambahan kita penghargaan atas diri sendiri ya, kerja keras gitu ya. Di luar finansial, kalau bahasa saya sebenarnya kita bisa menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang lain, dan orang lain terhibur, udah senang aja gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya, sederhana. Terus itu yang pertama itu apa ya? Kalau saya itu kayaknya idealnya itu ya. Tapi udah tulisan kita udah nulis nama sendiri dengan tulisan coret-coretan bagus tuh udah senang. Terus dikumpulin gitu. Yang penting nulis saja ya. Tidak berpikir bagus tidaknya. Macam-macam. Nah, cuma nanti yang teman-teman mungkin tidak sadari adalah kalau saya menulis itu adalah belajar menata, menertibkan, dan mensistematiskan pikiran. Jadi nanti dampak terasanya adalah, kok saya kalau nulis jadi tambah runtut, berpikirnya runtut ya, berpikirnya bagus ya, kata-katanya bagus. Itu dampak penting secara
atau kedepannya mungkin tidak mudah pikun gitu ya? Iya, nah itu namanya saya sebut merawat ingatan. Oh, merawat ingatan. Itu membaca dan menulis itu merawat ingatan itu. Masya Allah. Kalau kita lihat ya orang-orang pinter tuh, Pak Daru tuh ya, yang profesor-profesor usianya sudah gini-gini, Ya. rata-rata kan masih bisa mengajar ya. Ya. Masih bisa mengajar. Saya dan masa mudanya penulis, pembaca yang kuat itu tadi merawat ingatan tadi. Oh gitu ya. Jadi merawat ingatan dan merawat finansial. Wah, ini menarik sekali. Investasi itu Pak. Loh, itu benar. siapa penulis novel Mara Rusli? Ya. Mara Rusli, Mara Rusli ya. Ya. Mara Rusli itu bukunya kan masih dipakai anak-anak SMA kan? Ya. Pasti kan sampai keturunannya masih. Ya. Itu berdampak selain finansial juga berdampak amal jariah sekali ya. Nah, Termasuk buku tuntunan sholat itu ya Mas. iya. Wow. Itu sebenarnya buku yang bestseller tapi penulisnya nggak mengakui. Iya. Nah. Itu keluarganya kan nanti gini sebenarnya ya. Kita itu seringnya rumitnya begini. Selalu ingin nulis yang bagus. Ingin nulis yang monumental. Ya, ingin nulis yang wah banget. Ya. Nah, tadi Pak Daru bilang, itu tuntunan sholat sederhana. Udah berapa Selamanya, kopi? kan? Udah berapa kopi Belum ya? yang dibaca gitu. Berarti hal yang kita tulis itu tidak mesti harus semuanya yang wah-wah. Gitu ya. Ya, yang sederhana, bermanfaat. Termasuk bagus, kemarin edukasi. Mas Heru membaca buku tentang tidur ya. Ya. Saya masih ada bukunya nih. Oh iya. Wah, Ini- tebel banget itu. Ini buku ini. Kalau saya sih nertibin diri, ini buku ini, wah ini di endorse Gramedia nanti. Buku ini yang nulis ngakui dia riset 20 tahun, tapi bukan riset yang kita anggap terus serius banget ya. Ya. Dia ya membaca sebenarnya riset Sebenarnya itu kan membaca ya. mengamati gitu ya. Mengamati, baca pustaka sumber-sumber, akhirnya menemukan buku kenapa kita tidur. Aduh, saya baca ini 500 halaman, saya biasanya baca sehari 50 halaman. Oh gitu. Itu saya disiplinkan. Jadi soal ide menulis itu tidak selalu yang wah gitu wah. ya. Coba Enggak. soal tidur. Oh ya, Kita nggak tidur pernah ya. mikirin. Oh iya. Kita nggak pernah mikirin. Dulu kita mikirin, piye ya, saya dulu pernah ada problem. Kok saya kalau ada cahaya kurang bisa tidur gitu. Dijawab semua Pak, ternyata ada sih. Loh, wah. Coba kayak gitu coba. Itu hal yang remeh-temeh tapi wah dampaknya luar Dampaknya biasa. luar biasa. Nah, untuk bidang kepenulisan sendiri Mas, sebenarnya seberapa besar, seberapa luas sih untuk kepenulisan ini bidangnya ini? Sangat luas Pak. Oh ya. Jadi kalau saya bilang ya sebenarnya menulis itu kan media Pak. Media itu artinya apa yang kita suka itu nanti akan jadi bidang sendiri. Kita suka masak, disampaikan kepada orang lain nanti Yeah. jadi buku masakan. Ya. Kita suka mendongeng Dari hal yang dari sederhana hal yang yang kita suka dan dari sederhana. setiap hari ya. Ya. Pak Daru suka menulis di papan tulis, pelajari itu. Ya. Saya Akhirnya yakin jadi buku. nanti jadi buku ketemu filosofinya. Ya. Wah itu luar biasa itu. Jadi saya jenuh kalau kita mikirin bagaimana saya menulis supaya mengubah bangsa ini. Itu terlalu ya, kalau kita punya kapasitas yang bagus sih oke-oke aja ya. Ya, ya, Kita sebagai guru bangsa itu. Ya. Tapi kita nulis tentang kita ngumpani apa itu jagung ke ayam itu lemparannya, Ya. terus kita mengamati ayam saya kok sukanya makanannya apa saja, itu ditulis jadi pengalaman yang Jadi mengeksplor apa yang ditemui. Ya. Terus kenapa kok Mas Heru memilih bacaan anak-anak itu? saya malu kalau cerita itu. Saya sendiri itu merasakan gini, membayangkan orang dewasa menulis yang dipahami oleh anak-anak itu ya bukan hal yang sederhana ternyata. Karena saya pernah nyoba sendiri, malah anak saya suruh baca itu bingung. Ya, awalnya sih kegagalan aja Pak. Biasanya kan Oh gitu, gagal. kecelakaan Saya gitu ya? kecelakaan. Saya gagal nulis 4 novel, nggak laku-laku. Oh. Gitu. Terus sedih lah gitu. Terus gagal nulis puisi, kalah kayaknya dengan yang lain-lain gitu. Ya, ya. Saya mikir aja, apa sih saya sebenarnya unggulnya gitu. Masa kecil saya menyelamatkan saya. Saya paling hobi waktu kecil itu dengerin dongeng bapak Dongeng. ibu saya. Oh iya, iya.
Nah, itu pertama kali itu terus saya tuliskan, wah asik juga ya, saya jadi istilahnya Sapardi itu, penulis itu adalah orang yang bisa mempertahankan masa kecil. Oh gitu. Ya, memperlama masa kecil gitu. Nah itu dari situ suka aja, sampai ya saya suka baca-baca buku-buku novel-novel anak ya sampai sekarang. Ini saya sedang baca Kuan, bukunya di rumah ya, tebel itu, novel anak yang ditulis orang Cina, itu bagus gitu. Ini juga bagus, Momo. Meliarkan imajinasi gitu Mas. Ya senang gitu. Dunia anak itu memang meliarkan imajinasi. Nah, tadi Jinan sudah bilang ada buku bacaan anak. Sebenarnya genre buku itu apa saja, Mas? Kalau di bacaan anak itu, ini saya ada nih. Kalau ini namanya genre dongeng ya. Dongeng, Jadi ya. ada genre dongeng, satu fiksi ya, bacaan fiksi. Itu ada dongeng, cerita rakyat, tergantung kita sukanya di mana. Nanti ada genre yang aktivitas. Aktivitas itu gambar-gambar ya, buku-buku aktivitas namanya. Nanti ada yang genre science. Jadi buku-buku sains, anak-anak tapi sains ya. Terus ada yang genrenya nanti genre kreativitas, itu kayak big book, pop up gitu ya. Jadi buku-buku yang memang dirancang untuk aktivitas aktif anak-anak. Macam-macam, tergantung kita mau suka di mana ya. Dan ternyata saya pun ternyata luas juga. Itu baru bacaan anak loh. Baru bacaan anak loh. Belum bacaan yang lain. Wah, bacaan yang lain. Politik, seni, budaya dan seterusnya. Jadi hampir-hampir tidak terbatas. Tidak ya, Mas. terbatas. Makanya tadi kita suka apa, ya, passion kita di mana, hobi apa, ciptain aja itu jadi buku. Jadi tulis yang disukai gitu Iya. ya. Oh iya. Ngomong-ngomong sudah berapa judul nih Mas yang terbitkan? Aduh, Anda terbitkan kalau judul lupa Pak. Yang saya ingat tahun ini aja ya. tahun ini ya. Tahun ini itu saya sudah terbit buku yang anak-anak itu 10 dari 3 bulan ini. Oh. 10 yang buku hasil riset saya, tapi masih terkait dengan bacaan anak 4. Itu yang buku teks. Itu dari Mas Heru sendiri ya? Belum dari murid-murid Mas Heru? Karena rupanya Mas Heru itu suka menduplikasi diri. Jadi sangat terbuka sekali. Dan pelatihan-pelatihan itu diberikan ilmunya itu ditumpahkan begitu saja. Ya betul Pak. Kolaborasi Pak. Kolaborasi. Sejarah kita mengatakan bahwa siapa yang mau menangkan peradaban itu kerjasama. Ya betul Pak. Benar. Ya, perubahan itu terjadi kalau kita saling menguatkan. Ya. Kata Mas Buki. Nah, saya suka kata-kata itu, selalu saya pakai. Perubahan itu akan terjadi apabila kita ada hubungan yang saling menguatkan. Iya. Nah, tentang buku-buku anak tadi ya. Nah, dampaknya apa sih kalau kita itu ya mendongeng gitu loh? Ke anak ya. Ke anak ya. Nah, saya pengalaman real ini. 4 anak saya tidak pernah saya ajari huruf A sampai Z secara langsung. Tidak pernah saya tuntut untuk bisa membaca dengan cepat. Tapi kenyataannya karena hampir tiap malam itu saya bercerita, saya membacakan buku, sampai saya kalau itu berikan buku aktivitas coret-coret kayak gitu. Yeah. Itu di usia 4 sampai 5 tahun udah bisa baca semua. Okay. Dengan sendirinya. Tanpa diajari khusus. Tanpa diajari. Saya kaget anak saya yang 5 tahun itu, sebelum 5 tahun lah, sebelum genap 5 tahun tiba-tiba udah bisa mengeja, sudah membaca satu cerita. Kok bisa baca sendiri gitu. Saya merasa nggak pernah ngajarin gitu. Itu realnya. Persoalan lain banyak ya, tapi saya yakin itu kan orang tua menginginkan itu, dan itu pasti akan terpenuhi jika kita sering bercerita dan mendongengkan buku kan. Ya, ini contohnya anak saya itu setiap hari memperhatikan ibunya memasak. Ya. Ternyata ada ketertarikan dan ternyata bisa masak sendiri tanpa pernah tahu diteorikan kan iya, istilahnya. tanpa diteorikan mamanya itu ngajari gini-gini, enggak hanya melihat saja. Wah, ini luar biasa. Dan saya terinspirasi dengan bukunya Mas Heru yang judulnya itu
cara terbaik mendidik anak sendiri adalah dengan Dengan orang mendidik lain. orang lain. Kenapa itu Mas? Itu bapak saya. Oh gitu. Jadi saya mikir waktu itu, kok saya kalau diajar bapak saya nggak mau. Terus bapak saya kok kalau ngajar saya marah-marah gitu. Kan kita biasa anak ya, Ya, selalu ya, punya ya, tuntutan ya. terus kamu kok nggak bisa gitu. Tapi giliran bapak saya ngajar apa anak-anaknya tetangga, kok saya senang gitu. Kok saya tambah bisa. Terus saya punya ide, oh berarti nek ngajari anaknya orang lain itu mesti ngajari anaknya dewek. Otomatis ya. Itu yang saya ingat itu. Oke, Mas Heru, mungkin ada message pesan-pesan dari apa yang sudah Anda lakukan untuk teman-teman guru ini, khususnya dalam mau belajar, mau mendalami karir guru sebagai penulis ini. Oke, saya boleh ungkap satu penelitian. Oh, ya? boleh, boleh. Saya baru baca buku judulnya Humankind. Kalau nggak salah, Russell Brickman. Dia mengungkap riset, Pak, dan saya baru ketemu jawabannya. Kita sering begini, saat kita guru ya, sering ngajar di kelas, kita tanya ke murid kita, ada yang sudah baca materi ini? Nggak ada yang jawab, Pak. Bener nggak? Ya, itu salah satu cara menciptakan keheningan di kelas seperti Ya. itu. Terus ada yang tanya langsung Ada teriak. yang tanya, nggak, bahkan kita tanya, sudah makan apa belum? Nggak ada yang jawab, Pak. Muncul pertanyaan begini, apakah murid kita itu bodoh? Kita nggak bisa ngatain begitu juga. Apakah murid kita itu malas? Kita nggak bisa ngatain itu juga. Apakah murid kita itu nggak tahu? Kita nggak bisa ngatain juga. Ada kejadian waktu SMA saya itu. Saya diceritain guru saya, ada guru ngajar di depan kelas, ya. Terus kita nonton, Pak, ya dengerin dijelas. Tiba-tiba ada orang masuk, marah-marah sama guru saya di depan kelas itu, bahkan ditampar gitu ya, tertengkaran. Kita semua tuh diam, Pak. Gak ada yang belain. Saya dulu seperti itu. Kita diam. Pertanyaannya begini, apakah kita itu nggak baik sama guru kita? Nggak juga begitu. Ya, apakah kita itu jahat? Nggak juga begitu. Bahkan sempat dibepekan semuanya. Ya, terus dibepekin. Saya juga tanya, aku ya sayang sama guru saya, tapi kok waktu digituin aku ya diam, aku juga nggak tahu. Nah, aku ketemu jawabannya, Pak, itu tuh. Dan semua orang itu hakikatnya baik. Guru-guru itu sebenarnya pengen jadi penulis dan bisa jadi penulis. Nah, itu ada kejadian di Amerika yang diriset oleh ahli psikologi. Itu ada seorang perempuan, kalau nggak salah namanya Kitty, Catherine panggilannya. Tiba-tiba, Pak, perempuan itu didatangi pemuda bawa pisau. Bawa pisau, terus jelas itu mau bunuh. Catherine itu teriak di depan apartemen rumah yang ada 36 keluarga, lihat semua, tapi nggak ada yang nolongin, Pak. Sampai dibunuh mati nggak ada nolongin, sampai jatuh berdarah baru ada ibu-ibu lari ya, teriak, baru 37 itu lari di belakangnya semua, baru nolongin. Kemudian diperkarakan tuh orang. Kemudian ada ahli psikologi, ini nggak semata-mata karena orang diam, apa yang menyebabkan diam gitu. Kemudian dia riset, ditanya begini salah satu keluarga, kenapa kamu nggak nolongin? Itu suami istri, istrinya bilang gini, aku tuh mau nolongin, mau nelpon polisi tapi dilarang suami saya. Suaminya ditanya, kenapa nggak biarin istrinya nelpon? Nggak usah, pasti keluarga lain udah mau nelpon. Ayo, apa ini? Ini namanya efek penonton, Mbak. Itu efek penonton. Jadi kita nggak nolongin orang yang tiba-tiba dibegituin itu bukan karena kita jahat, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak tahu. Tapi ada hukum namanya efek penonton, bystander effect. Jadi ketika guru-guru semua, saya yakin bahwa ibu guru ya, pengen nulis, Pak. Tapi nggak ada yang mulai. Buktinya tadi ada orang lari, 36 lari belakang semua. Iya. Itu saya yakin di kelas kalau ada anak yang tiba-tiba ngajak gelut tuh yang nampar guru saya, pasti satu kelas ikut semua kan. Iya. Tapi nggak ada yang mulai karena semuanya terkesima dan menunggu, dan itu fakta kehidupan kita. Kita sering menunggu, nantilah dia juga, dan itu terjadi. Nah, ini menurut saya ini temuan penting ya. Padahal itu udah lama riset itu ya. Tapi bagi saya, Bapak Ibu guru, saya pikir saya pun bercermin bahwa kalau kita tidak memulai menulis, nunggu teman yang lain, nanti kita kena efek begitu tuh. Kapan lagi? Tapi setiap kali ada orang mau mulai, itu akan menginspirasi banyak orang untuk bergerak. Oh begitu ya. Itu, Pak.
seperti di rumah makan itu ya. Iya betul. Pada saat ditanya Mau makan? mau makan Nggak, apa? Enggak ada ya. Nggak. Tapi begitu ada satu yang ngatur Orang nasi ngatur. goreng, iya nasi goreng. Minumnya apa? Es teh. Iya, aku ya es Iya. teh. Sama hajatan Pak Daru. Oke. Hajatan kan, ayo makan. Nanti kan pada diem. Nanti, Ya, nanti. iya. Giliran Begitu adanya satu. satu, antri semua. Antri semua. Berarti ini kita berkomunitas ya Mas. Iya betul. Makanya tadi kerjasama kan, kolaborasi. Kolaborasi dengan teman yang sama-sama memulai menulis ya. Iya. Nah, Iya. salah satu SMBK itu saya dirikan dalam rangka itulah memotivasi teman-teman. Oke, alternatifnya di SMWK Sekolah Menulis Wadas Clear. Terima kasih Mas Heru waktunya. Sama-sama. Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.